Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ASI Sentral yang terdiri dari Marcelino Chandra Sakti, Bakti Dwi Putra Irawan, Fahmi Ubaidillah, Cito Cahyato. Next, pengertian. AC control adalah sistem pendingin ruangan yang dikontrol dan dari satu titik atau tempat dan didistribusikan secara terpusat ke seluruh isi gedung dengan kapasitas yang sesuai dengan ukuran ruangan dan isinya dengan menggunakan saluran udara atau ducting. Next, komponen sistem AC sentral. Sistem pemipaan 2 chiller atau condensing unit atau AC outdoor. 3 AHU atau air handling unit. 4 ducting AC atau saluran AC. 5 cooling tower. 6 pompa sirkulasi. Sistem pemipaan. Skema pipa dan kabel seperti gambar di berikut. Sini ada kabel listrik, panel penutup, sekring, filter pengering, terus unit kondensor, kaca kontrol, indikator, kelembapan, tenaga listrik, terus sekring, pack house, trafo, kotak relat, cairan, starter, klep, klep pipa cairan, pipa pengisap ganda, unit pengolah udara. Catatan kontrol voltase pipa aliran udara. Suatu sistem instalasi pipa yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan pada suatu sistem AC sentral di mana di dalamnya mengalir air. Chiller, pengertian. Chiller adalah mesin refrigerasi untuk pendinginan air. Pada sisi evaporatornya, air dingin yang dihasilkan selanjutnya didistribusikan ke mesin penukar kalor. Pada unit pendingin atau chiller yang menganut sistem kompresi uap, komponennya terdiri dari kompresor, kondensor, alat ekspansi, dan evaporator. Pada chiller, biasanya tipe kondensernya adalah water-cooled condenser. Air untuk mendinginkan kondensor dialirkan melalui pipa yang kemudian outputnya didinginkan kembali secara evaporator. Evaporator cooling pada cooling tower. Pada komponen evaporator, jika sistemnya indirect cooling, maka fluida yang didinginkan tidak langsung udara, melainkan air dialirkan melalui sistem pemipaan. Air yang mengalami pendinginan pada evaporator dialirkan menuju sistem penanganan udara atau AU menuju koil pendingin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cito. Nah, berikut ini adalah skema chiller. Next, Mas. Dan ini berikut komponen-komponennya. Next, Mas. Dan ini mesin chiller. Next, Mas. AHU, air handling unit, pengertian, adalah bagian peralatan perangkat AC, heating, ventilation, and air conditioning, yang berfungsi sebagai media pertukaran kalor antara air dingin dengan udara. Setiap prinsip kerja
Cara sederhana pada unit pengenalan udara ini adalah menyedot udara dari luar ruangan return air yang kemudian dicampur dengan udara segar dari lingkungan fresh air dengan komponen komposisi yang bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Campuran udara tersebut masuk menuju AHU melewati filter, fan, sentrifugal, dan koil pendingin. Setelah itu, udara yang telah mengalami penurunan temperatur didistribusikan secara merata ke setiap ruangan melalui saluran udara ducting yang telah dirancang terlebih dahulu sehingga lokasi yang terjangkau. Beberapa kelemahan dari sistem ini adalah jika satu komponen mengalami kerusakan dan sistem AC sentral tidak hidup, maka semua ruangan tidak akan merasakan udara sejuk. Selain itu, jika temperatur udara terlalu rendah atau dingin, maka pengaturan harus pada termostat di koil pendingin pada komponen AHU. Setiap AHU akan memiliki satu filter merupakan penyaring udara dari kotoran, debu, partikel lainnya sehingga diharapkan udara yang dihasilkan lebih bersih. Filter ini dibedakan berdasarkan kelas-kelasnya. 2. Centrifugal fan merupakan kipas atau blower sentrifugal yang berfungsi untuk mendistribusikan udara melalui ducting menuju ruang-ruangan. 3. Koil pendingin merupakan komponen yang berfungsi menurunkan temperatur udara. Dan ini skemanya. Next, Mas. Dan ini mesin AHU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih Mas Vito. Ducting AC, pengertian. Fungsi utama dari ducting adalah menurunkan udara yang didinginkan oleh AHU untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing ruangan. Sistem ducting AC merupakan bagian penting dalam sistem AC sebagai alat pengantar udara yang telah dikondisikan dari sumber dingin ataupun panas ke ruangan yang akan dikondisikan. Perkembangan desain ducting AC hingga kini sangat dipengaruhi oleh tuntutan efisiensi, terutama efisiensi energi, material, pemakaian ruangan, dan perawatan. Ini untuk skema ducting. Bentuk dan dimensi saluran A dan B harus disesuaikan dengan desain struktur yang digunakan, meliputi tata letak kolom dan balok serta jarak bebas dari lantai ke langit-langit, atau jarak bebas antara plat dengan langit-langit. Ini satu ini unit penghantar udara atau AHU. 2 ini kipas angin atau fan. 3 tempat udara luar masuk. 4 saluran pasokan udara dingin. 5 saluran udara balik. Contoh pemasangannya. Yang pertama ada pemasangan dengan plat lantai. Bagian A ini saluran hanya dapat dipasang di sini jika lantai merupakan plat dengan rusuk atau balok anak satu arah atau one way rib slab. Yang B saluran dipasang di sini jika lantai merupakan plat waffle atau two way rib slab atau waffle slab. Yang kedua ada pemasangan di lantai. Yang satu ini unit fan coil. 2 kursi itu merupakan saluran cabang pasokan udara dingin. 3 bukaan di lantai untuk mengalirkan udara dingin. 4 saluran utama pasokan udara dingin. 5 pasokan daya listrik. 6 pipa sprinkler. 7 lampu penerangan. 8 stop kontak listrik di lantai. Yang ketiga ada pemasangan di plafon. Ini ada ruangan, koridor, sama ruangan. Jadi koridornya di sana. Untuk sistem zonanya ada sistem zona tunggal. Di sini ada udara buang dan ini udara masuk. Yang kedua ada sistem zona ganda. Perbedaannya hanya pada saluran ini. Di saluran pasokan udara. Untuk yang tunggal dia jadi satu. Jika yang ganda dia menjadi banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bakti Ibu Prairawan. Terima kasih Pak Marcelino. Baik, yang selanjutnya saya lanjutkan. Untuk yang kelima adalah cooling tower.
yang dimana cooling tower sendiri adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mendinginkan air yang berbagai pendinginan short chiller dengan cara melakukan air panas pada filamen di dalam cooling tower yang dihembus oleh udara sekitar dengan blower yang suhunya lebih rendah. Lalu secara umum bentuk konstruksinya berupa shell dan tube di mana air mengalir memasuki shell atau tabung dan uap refrigeran superheat mengalir dalam pipa yang berada di dalam tabung sehingga terjadi proses pertukaran kalor. Lalu untuk uap refrigeran sendiri, uap refrigeran berubah fasa menjadi cair yang memiliki tekanan tinggi, mengalir menuju alat ekspansi, lalu sementara air yang keluar memiliki temperatur yang lebih tinggi. Karena air ini akan digunakan bagi proses pendinginan kondensor, maka tentu saja temperaturnya harus diturunkan kembali atau didinginkan pada cooling tower. Pada cooling tower juga dipasang katup make up water yang dihubungkan ke sumber air terdekat untuk menambah kapasitas air pendingin. Jika terjadi kehilangan air ketika proses evaporatif cooling tersebut, prestasi menara pendingin biasanya dinyatakan dalam range atau approach, di mana range adalah penurunan suhu air yang melewati cooling tower dan approach adalah selisih antara udara wet bulb dan suhu air yang keluar. Lalu perpindahan kalor yang terjadi pada cooling tower berlangsung dari air ke udara tak jenuh. Ada dua penyebab terjadinya perbedaan cooling, yaitu perbedaan suhu dan perbedaan tekanan parsial antara air dan udara. Suhu pengumpulan yang rendah pada cooling tower membuat sistem ini hemat energi jika digunakan untuk sistem refrigeran pada skala besar seperti chiller. Salah satu kekurangannya adalah bahwa sistem ini tidak praktis karena jarak jauh antara chiller dan cooling tower, sehingga memerlukan sistem pemipaan yang relatif panjang. Selain itu, juga biaya perawatan cooling tower cukup tinggi dibandingkan sistem lainnya. Persyaratan bagi menara pendingin atau cooling tower, di mana kondisi dari menara pendingin ke kapasitas menara pendingin 1 ton refrigerasi distandarisasikan menurut The Japanese Cooling Tower Industry Association sebagai berikut: 1 ton refrigeran 390 kilokal per jam pada kondisi yang dimana temperatur bola basah 27 derajat Celcius, lalu temperatur air masuk 30 derajat Celcius, dan yang terakhir temperatur air keluar 30 derajat Celcius. Volume aliran air 13 liter per menit, di mana harga standar tersebut di atas menentukan prestasi menara pendingin. Dan yang keenam adalah pompa sirkulasi, di mana pompa sirkulasi ini adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan tekanan dan mensirkulasikan fluida ke tempat lain dalam suatu sistem pemipaan. Pompa sirkulasi ada 2 jenis. Yang pertama adalah pompa sirkulasi air dingin atau chill water pump yang berfungsi mensirkulasikan air dingin dari chiller ke koil pendingin AHU atau FCU. Yang kedua, pompa sirkulasi air pendingin atau kondenser water pump. Pompa ini hanya untuk chiller jenis water cooler dan berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari kondensor chiller ke cooling tower dan seterusnya, berputar seperti itu.
Dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.